Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, ini adalah informasi olahraga utamanya bagi Anda yang gemar bersepeda. Mungkin ini menjadi informasi yang menarik, di mana ajang bersepeda Cycling the Jabar kembali dihelat pada tahun ini, tepatnya pada tanggal 8 dan 9 Juli 2023. Di sini peserta akan mulai bersepeda dari Geopark Ciletuh, Sukabumi hingga Kabupaten Pangandaran. Peserta bakal menempuh jarak mencapai lebih dari 360 km. Sedikitnya ada 160 pesepeda yang akan ambil bagian dalam Cycling the Jabar. Peserta akan menyelesaikan 2 etape, yakni dari Ciletuh Sukabumi hingga Ranca Buaya Garut, lalu dilanjutkan dari Ranca Buaya hingga ke Pangandaran. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat, ada Bapak Asep Sukmana, ini bergabung secara daring. Pak Asep, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Palen. Salam sehat selalu, salam olahraga, Pak Asep. Sehat selalu, salam olahraga. Salam olahraga. Para pemirsa semuanya. Iya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Pak Asep, mungkin sebagai perwakilan dari pemerintah provinsi yang akan menggelar Cycling the Jabar bekerjasama dengan Harian Kompas dan juga Bank BJB begitu ya. Seperti apa sih Pak? Boleh spill sedikit mungkin juga sebagai teaser penyemangat, bumbu-bumbu semangat bagi para atlet ataupun juga masyarakat yang mungkin besok akan mengikuti Cycling the Jabar termasuk juga fun bike-nya. Persiapannya saat ini sudah sejauh apa Pak Asep? Mbak Palen, terima kasih. Ini gelaran kedua yang kami laksanakan kerjasama dengan Kompas dan BJB, dan tentunya juga kami menggandeng teman-teman kabupaten kota, Mbak. Karena kan kegiatan Cycling the Jabar ini akan melibatkan 5 kabupaten kota. Pertama Sukabumi, kemudian Cianjur, kemudian Tasikmalaya, kemudian Pangandaran, dan Garut, Kabupaten Garut. Ya. Jadi juga sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal, etape pertama dari Ciletuh ya Sukabumi sampai dengan Ranca Buaya Garut, kemudian etape kedua dari Ranca Buaya sampai dengan Pangandaran. Saya rasa untuk persiapan sudah 100%, Mbak. Jadi kemarin kita sudah rapat koordinasi Pemprov Jabar, kemudian dengan Kompas TV dan seluruh kabupaten kota yang terlibat. Alhamdulillah semuanya juga sangat respon dengan baik, kemudian juga sudah mempersiapkan dengan baik. Kita tinggal pelaksanaan aja, Pak. Nah, kemarin yang sedikit yang kami khawatirkan adalah terkait dengan infrastruktur dari Ciletuh sampai dengan Pangandaran. Alhamdulillah sekarang jalannya sudah mulus. Jadi kalau nanti para pesepeda, para pembalap gitu mulai start dari Ciletuh sampai Pangandaran, insya Allah tidak ada bolong-bolong jalannya. Semuanya sudah sangat mulus gitu. Kemudian untuk infrastruktur lainnya kami juga sudah sangat siap, baik yang terkait dengan kesehatan, kemudian juga dengan keamanan dan lain sebagainya ya. Jadi kita tinggal melaksanakan saja. Jadi pada sisi persiapan kita sudah 100%, Mbak. Insya Allah tinggal pelaksanaan di lapangan saja. Oke, mungkin itu, Mbak. Ya, semoga kenyamanan nanti juga utamanya dari jalan dan juga suguhan dari alamnya Jawa Barat sendiri juga menjadi pengalaman tersendiri ya Pak bagi para atlet ataupun juga para peserta yang mengikuti Cycling Jabar ini. Pak Asep, kalau saya bertanya dari sisi olahraga begitu ya, bagaimana peran dan objektivitas dari Kadispora dalam event ini? Ini Mbak, sekarang di Indonesia itu sudah kehilangan event-event besar untuk cycling ya, untuk bersepeda. Dulu di Jawa Barat saja hampir ada 3 event yang sangat besar yang bisa melahirkan pembalap-pembalap nasional. Ada Tanjakan Tangkuban Perahu, ada Tour de Java, ada Tour de Jabar gitu. Hari ini tur-tur seperti itu sudah hilang. Nah, mudah-mudahan Cycling the Jabar ini sebagai pengganti tur-tur yang hilang, Mbak. Dan dari Cycling the Jabar akan lahir pembalap-pembalap kaliber nasional dan internasional lah. Dulu dari event-event yang kita laksanakan, yang kerjasama Pemprov Jabar, kemudian ISI, kemudian juga dari sponsor, bisa melahirkan pembalap-pembalap sekaliber Tonton yang hari ini sebenarnya masih ada lah ya. Tonton, kemudian Ceng Durrahman, Yusuf Kibar, itu adalah pembalap-pembalap yang dilahirkan dari event-event sebagaimana yang dilaksanakan hari ini Cycling the Jabar gitu. Nah, mudah-mudahan dari Cycling the Jabar sendiri yang sudah dilaksanakan 2 kali, kita bisa melahirkan pembalap-pembalap nasional dan internasional sekaliber Ceng Durrahman, Yusuf Kibar, dan Tonton gitu. Itu mungkin Mas seperti itu. Iya, semoga itu memang harapan kita bersama ya Pak ya, apalagi melihat antusias peserta, ini kan kalau misalnya tahun lalu itu hanya sekitar 60, tapi ini naik menjadi 160. Mungkin kalau misalnya tahun ini sukses, berarti tahun depan jika dilaksanakan lagi jalurnya nambah gitu ya Pak ya? Ya,
Kemarin itu 68, Mbak. Sekarang hampir 160, jadi hampir 2 kali lipat lah pesertanya. Mudah-mudahan tahun depan 3 kali lipat, Mbak. Dan Oke. kepesertaan ini kan tidak hanya dari nasional saja ya, Ya. Mbak. Ini ada peserta dari Belanda dan Malaysia juga. Iya, tentu yang kita Ya, harapkan sebenarnya kan selain dari suksesi sisi pelaksanaan begitu ya Pak. Tapi kalau ya, dari Kadispora sendiri lewat event balap sepeda ini dari sisi pembinaan atletnya nanti mungkin seperti apa Pak? ya, Apalagi tadi ya juga betul, Mbak. targetnya adalah melahirkan atlet-atlet baru, kemudian Ya, ini juga menjadi event olahraga rutin tahunan gitu gimana Pak? betul, betul. Kan kita ini menghadapi event PON ya tahun 2024. Mm. Jadi untuk kepentingan Jawa Barat sendiri, tentunya juga dari event seperti ini ya bisa ada juga pembalap-pembalap yang bisa dimanfaatkan oleh Jawa Barat untuk kepentingan PON, Mbak. Jadi PON nanti dilaksanakan bulan September tahun 2024 kalau tidak mundur ya. Ya paling tidak bahwa ini juga bisa dijadikan salah satu ajang seleksi bagi teman-teman, bagi pembalap-pembalap asal Jawa Barat. Walaupun kan yang ikut serta sekarang dari 27 kota se-Indonesia plus Belanda dan Malaysia gitu. Tapi kebanyakannya dari Jawa Barat juga, Mbak. Nanti yang dari Jawa Barat ini yang juga bisa dijadikan sebagai ajang seleksi menuju PON nanti Pak di tahun 2024 mendatang. Ya, kalau dari Ya, sisi peserta, Pak, komposisi pesertanya dari atlet bersepeda dari dalam negeri, utamanya dari Jawa Barat, seperti apa, Pak, untuk jumlah-jumlahnya? kalau jumlahnya 60% dari kita Pak dari Jawa Barat ya. Yang 40%-nya ini tersebar dari berbagai kota, dari Jakarta, ada dari Jawa Tengah juga, ada dari Kalimantan seperti itu, Mbak. Jadi sebarannya memang sangat banyak ya dari 27 kota se-Jawa Barat, tapi memang 60% ini dari Jawa Barat. Oke. Kalau dari Kadispora, apalagi Pak peran dan juga bentuk support yang sudah diberikan oleh Pemprov Jabar untuk kemudian mendukung terselenggaranya event cycling di Jabar 2023 ini? Dari Pemprov Jabar tentunya juga sama halnya yang disampaikan dari kabupaten kota, ini dari ada hadiah, Mbak. Hadiah juga Mm. dari kita ya supportnya. Boleh Kemudian juga spill nominalnya nggak Pak? Mungkin ini bisa jadi bumbu semangat nominalnya buat para atlet. 324 juta, Mbak, Oke. totalnya. Nah, ini juga terbagi dalam beberapa kelompok. Nanti ada yang King of Mountain, Oh ya. kemudian juga ada juara sprint, Mbak, gitu, seperti itu. Dan ada juga yang akumulasinya, Mbak, Mm-mm. seperti itu. Dan Oke. seluruhnya hadiahnya 324 juta untuk tahun. Oke. Eh, Pak, ini juga kan besok ini ada apa namanya ada eh, kategori untuk King and Queen of Mountain gitu kan tanjakannya. Nah itu kalau eh, apa namanya elevasinya seperti apa Pak? Atau mungkin ada tantangan tersendiri apa yang perlu diperhatikan para peserta Ya, nanti? ini menariknya ini, Mbak, yang namanya Cycling the Jabar ini jadi rutenya sangat variatif. Mm-mm. Tidak seperti tur-tur yang lain. Kan kalau yang tur lain kalau ada datar-datar lama gitu ya, tanyakan-tanyakan sebenarnya gini. Dulu kita punya tur Tangkuban Perahu, itu kan banyak semua. Nah, kalau ini turnya variatif nih rutenya, ada yang datar gitu ya, ada sedikit nanya, ada yang nanya. Mm-mm. Makanya untuk nanti ada di saat-saat datar ini ada sprint, Mbak, jadi juara sprint. Ini untuk tanya-tanyakan. Dan untuk di etapa pertama yang 199 kilo, itu yang tanyakan itu King of Mountain di sekitar 150-160-an. Nanti untuk apa tanyakannya lah ya. Dan ini juga cukup menantang, Mbak, karena tanyakannya juga cukup curam, cukup tajam. Berapa Jadi kalau derajat Pak memang mungkin kalau misalnya di dalam derajatnya angka? ini 275 mdpl ya, berarti berapa ini ya? Gitu, jadi berapa derajat tuh, hampir mungkin bisa sampai ini ya, Mbak, ya, hampir 75 lah seperti ya? Oh, Gitu oke. ya. Ya. Oke. Nah, kalau dari apa ya, evaluasi dari yang sebelumnya, Pak, evaluasi dari sebelumnya, kemudian ini mungkin juga bisa jadi antisipasi untuk masyarakat yang nantinya ikut cycling di Jabar ini, apa pesan yang bisa disampaikan, baik itu kepada para atlet, kemudian bagi warga Jawa Barat sendiri yang utamanya nanti ikut menjadi supporter begitu ya, Pak, untuk tetap melestarikan apa ya keindahan alam yang ada, yang nantinya jadi rute dilewati oleh para peserta itu apa Pak?
Ya, ini gelaran kedua kan ya, Mbak ya. Jadi kita ingin kegiatan ini setiap tahun bisa lebih baik lagi. Dan tentunya itu bagian dari sport tourism. Jadi kita tidak hanya berbicara olahraga, tapi ini bicara juga pariwisata, bicara ekonomi juga dengan UKM-nya gitu. Bicara juga tentang kehidupan sosial di masyarakat seperti itu. Nah, tentunya untuk para pembalap ini tipsnya ya kita harus mempersiapkan dengan baik karena beberapa yang lalu juga kami ada pertemuan-pertemuan awal, baik dengan para pembalap yang pernah ikut serta di tahun kemarin, kemudian dengan para pelaku-pelaku, dan tentunya juga dari pembalap-pembalap yang sudah ikut di tahun kemarin memberikan tip-tip khusus. Ya intinya latihan lah dengan baik, kemudian juga sepedanya dipersiapkan. Nama sementara himbauannya kepada seluruh masyarakat yang ada di seputar jalan ya, yang dilalui dari mulai Ciletuh sampai dengan Rancabuaya, dari Rancabuaya sampai dengan Pangandaran, tentunya bisa memberikan support. Dan insya Allah nanti di finish, masyarakat-masyarakat juga sudah diberi informasi supaya bisa menyambut seluruh pembalap, terutama nanti di Rancabuaya dan di Pangandaran. Kemudian selanjutnya juga, karena event ini ingin lebih baik Pak di tahun ini, jadi ada kekhasan-kekhasan untuk tahun ini. Satu hari sebelum penyelenggaraan, hari ini sore kita udah mulai pesta rakyat. Kemudian nanti di Pangandaran ya ada berburu seafood dan juga plus nanti ada fun bike. Jadi kalau fun bike tahun kemarin hanya diikuti oleh sekitar 200 peserta. Tahun ini mudah-mudahan bisa diikuti oleh 1.000 peserta, Mbak. Jadi akan sangat meriah ketika nanti di finish di Paamprokan di Pangandaran. Itu mungkin, Mbak. Jadi tahun ini mudah-mudahan penyelenggaraan bisa lebih baik, kemudian juga infrastrukturnya bisa lebih baik, dan kepesertaannya juga sudah sangat jelas 2 kali lipat dari tahun kemarin. Hadiahnya juga meningkat ya seperti itu. Yang penting adalah pelibatan masyarakatnya seperti itu, Mbak. Jadi karena ini kombinasi antara olahraga, kemudian pariwisata, kemudian ekonomi, kemudian pelibatan masyarakat, tentunya juga hajat semua ini bisa menghadirkan kemaslahatan lah untuk masyarakat. Itu saja, Mbak. Ya, amin. Semoga memang gelaran cycling di Jabar kali ini bisa naik kelas dan juga bisa dilihat sebagai event balap sepeda yang bergengsi, berkelanjutan setiap tahunnya ada. Betul, dan utamanya yaitu tadi harapan untuk bisa melahirkan atlet baru, utamanya pebalap sepeda itu bisa terwujud. Terima kasih sebelumnya Pak Asep Sukmana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, sudah bergabung bersama kami lewat Sapa Indonesia Pagi. Besok ikut sepedaan nggak, Pak? Saya hari Minggunya yang fun bike-nya, Mbak, di Pangandaran. Oke, siap. Terima kasih, Bapak. Perjalanan menuju Ciletuh, Mbak. Oke, ini untuk survei terakhir ya, Pak ya. Baik. Terima kasih, Pak Asep. Salam sehat selalu. Sama-sama. Amin, Mbak. Sama-sama. Terima kasih, Mbak.